Halo teman-teman semua, calon-calon profesional RMIK masa depan. Sadar nggak sih kalau nanti di dunia kerja, satu salah ketik aja di keyboard kalian itu bisa, menentukan nasib seorang pasien? Nah, makanya hari ini kita bakal ngebahas fondasi paling krusial dari pekerjaan kalian nanti, integritas data kesehatan. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu kenapa urusan data ini pertaruhannya gede banget. Terus, kita akan bedah dua pilar utama. Ini bakal jadi senjata andalan kalian nanti loh, yaitu soal peningkatan dokumentasi klinis sama validasi dan verifikasi. Dan terakhir, kita akan simpulkan gimana semua ini ngebuat peran kalian itu super penting, kayak jadi penjaga gawang informasi kesehatan. Yuk, kita langsung masuk ke intinya. Kenapa sih data ini pertaruhannya besar banget? Gini deh, anggap aja data medis itu kayak aliran darah di dalam sistem rumah sakit. Dia yang menghubungkan diagnosis sama tindakan pengobatan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, data itu penting atau enggak? Karena jelas penting banget. Tapi, sefatal apa sih akibatnya kalau data itu salah? Kedengarannya mungkin agak lebay ya, kayak di film-film gitu. Tapi beneran deh, di balik layar operasional rumah sakit, inilah kenyataan sehari-hari yang bakal kalian hadapi. Setiap kali kalian memasukkan data, itu bukan sekedar ngetik. Itu adalah sebuah keputusan yang punya resiko. Coba deh bayangin efek dominonya kayak apa. Cuma gara-gara satu data yang katakanlah nggak akurat atau nggak lengkap, itu bisa berujung ke salah diagnosis. Kalau diagnosisnya salah, pengobatannya juga bisa salah. Dan ujung-ujungnya apa? Bisa ada konsekuensi hukum. Jadi ini bukan cuma soal ngetik angka dan huruf teman-teman. Ini soal tanggung jawab yang gede banget di pundak kalian. Oke, terus gimana dong cara kita mencegah efek domino yang serem tadi? Nah, jawabannya ada di pilar kita yang pertama, Clinical Documentation Improvement atau disingkat CDI. Anggap aja ini adalah gerbang kualitas pertama. Kita mau mastiin data yang masuk ke sistem itu udah bagus dari sananya, langsung dari sumbernya. Jadi, apa sih sebenarnya CDI itu? Gampangnya gini, anggap kalian itu kayak detektif klinis. Kalian nggak cuma pasif nerima laporan dari dokter, tapi kalian proaktif. Kalian bakal nanya, "Dok, maaf ini ditulisnya nyeri perut. Bisa lebih spesifik nggak ya? Nyeri di sebelah mana? Rasanya seperti apa?" Nah, proses kolaborasi kayak gini, bolak-balik nanya untuk dapat detail, itulah inti dari CDI. Dan ini tuh bukan cuma ide bagus-bagusan di sini aja loh. AHIMA ini kan Asosiasi Profesi RMIK level dunia, juga mendefinisikan CDI sebagai proses kolaboratif. Artinya apa? Artinya dimanapun kalian kerja nanti, di puskesmas atau rumah sakit internasional sekalipun, CDI itu adalah strategi inti. Ini bukan tugas sampingan, tapi bagian utama dari kerjaan kalian untuk jaga kualitas data. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini jelas banget bedanya. Kalau dokumentasinya cuma gangguan pernapasan, itu kan umum banget, abu-abu. Kalian sebagai coder nanti bingung mau ngasih kode apa. Tapi kalau dokumentasinya sudah diimprove lewat CDI jadi pneumonia low baris, nah itu jelas, spesifik. Dan dampaknya, kemana-mana. Pengkodean buat klaim BPJS jadi akurat, datanya jadi valid buat riset kesehatan masyarakat. Inilah kekuatan CDI dalam praktek. Oke, pilar pertama beres. Data berkualitas udah berhasil masuk ke sistem berkat CDI. Tapi, tugas kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, validasi dan verifikasi. Ini adalah benteng pertahanan kedua. Gimana caranya? Kita mastiin data yang udah masuk itu tetap aman dan benar di dalam sistem. Nah, di pilar kedua ini ada dua senjata yang kita pakai. Pertama, validasi. Ini biasanya tugasnya sistem atau komputer. Misalnya, kalau ada yang coba masukin tanggal lahir 31 Februari 1990, sistemnya otomatis bakal nolak karena tanggal itu nggak logis. Nah, senjata kedua itu verifikasi. Kalau ini tugasnya manusia, alias kalian. Di sini mata jeli kalian yang bekerja. Ngecek nama di sistem sama KTP pasien, cocok apa enggak. Jadi ini kolaborasi antara sistem dan keahlian manusia. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasus ya. Kasus pertama, ada data pasien usianya 150 tahun. Jelas ini nggak masuk akal kan? Nah, sistem rekam medis elektronik yang bagus itu harusnya langsung ngasih peringatan. Muncul notifikasi merah atau semacamnya. Inilah yang namanya validasi oleh sistem. Tapi, ingat ya, sistem itu cuma bisa ngasih sinyal kalau ada yang aneh. Dia nggak bisa mikir. Disinilah peran kalian jadi sangat krusial. Kalian yang harus turun tangan melakukan verifikasi. Ambil dokumen resminya, entah itu KTP atau akta lahir, cek tanggal lahir yang benar,
Terus perbaiki datanya. Oh, ternyata umurnya 50 tahun, bukan 150. Nah, itu tugas kalian. Oke, kasus kedua. Ini sering banget terjadi nih. Salah ketik atau typo. Misalnya, nama pasien Andi, tapi diketik Andi I, pakai 2 I. Kelihatannya sepele kan? Cuma beda 1 huruf. Tapi teman-teman, di dunia digital, Andi dan Andi I itu dianggap 2 orang yang sama sekali berbeda. Fatal akibatnya. Riwayat medis pasien bisa kepisah, seolah-olah dia punya 2 identitas. Solusinya gimana? Ya lagi-lagi, verifikasi oleh kalian. Buka KTP-nya, lihat ejaan yang benar, lalu perbaiki di sistem. Mungkin kerjaan kayak gini kelihatan repetitif dan ngebosenin, tapi justru inilah yang memastikan data pasien itu utuh dan nggak terpecah-pecah. Nah, ini kasus ketiga dan ini mungkin yang paling bahaya, data duplikat. Satu pasien, tapi punya 2 nomor rekam medis yang beda di sistem. Ini benar-benar mimpi buruk di dunia RMIK. Coba bayangin, seorang dokter mau ngasih resep obat. Dia cuma buka rekam medis A. Padahal di rekam medis B, punya pasien yang sama, tercatat kalau pasien itu punya alergi obat yang fatal. Bisa kebayangkan risikonya? Oke, kita udah bedah 2 pilar teknisnya, CDI sama validasi dan verifikasi. Sekarang yuk kita coba zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa sih semua ini penting banget? Gak cuma buat kerjaan teknis kalian, tapi buat masa depan sistem kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, disinilah letak kenapanya. Integritas data yang kalian jaga itu dampaknya kemana-mana. Pertama dan utama, jelas, ini soal keselamatan pasien. Data yang benar, keputusan medisnya juga benar. Kedua, ini soal pendanaan kesehatan. Biar klaim ke BPJS atau asuransi lain itu lancar jaya. Ketiga, ini penting buat riset. Data yang valid jadi dasar buat kebijakan kesehatan nasional. Dan terakhir, ini soal kepatuhan terhadap regulasi. Semua ini saling nyambung. Dan yang paling penting untuk kalian ingat, ini bukan lagi soal sebaiknya begini atau best practice. Ini udah jadi mandat hukum loh. Ada aturannya di Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang bilang kalau rekam medis elektronik itu wajib hukumnya untuk akurat, lengkap, dan aman. Jadi, pekerjaan kalian nanti itu punya landasan hukum yang kuat. Oke, kita udah ngomongin sistem, udah ngomongin proses. Sekarang kita tutup pembahasan ini dengan fokus ke elemen yang paling penting dari semuanya, yaitu kalian. Jangan pernah sekali-kali mikir kalau kerjaan kalian nanti itu cuma duduk di belakang meja dan ngurusin data. Enggak, sama sekali. Kalian itu adalah penjaga gawang, garis pertahanan terakhir dari integritas informasi kesehatan. Kalian yang menepis data-data yang salaf dan memastikan cuma informasi yang berkualitas yang bisa masuk ke gawang. Keselamatan pasien itu ada di tangan kalian, di ketelitian kalian. Sebagai penutup, saya mau kasih 1 pertanyaan buat kalian renungkan. Kedepannya, teknologi bakal makin canggih. Bakal ada AI, big data, dan macam-macam lagi. Tapi di tengah semua kemajuan itu, peran kalian sebagai penjaga gawang manusia justru makin penting dan nggak tergantikan. Pertanyaannya adalah, gimana cara kalian akan terus jadi pejuang integritas data di era yang terus berubah ini? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah yang akan membentuk masa depan karir kalian.